Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 300, memulai lagi. Jika kamu seperti ini sejak tadi, kita tidak akan membuang banyak waktu. Mukiki mengalihkan pandangannya yang tajam. Kemudian, semua orang mulai membaca proposal itu dengan serius. Pada saat yang sama, Mukiki menjelaskan secara lisan kepada mereka. Dalam beberapa tahun terakhir, peristiwa Huang Yao berubah menjadi malapetaka karena hubungan yang buruk antara saudara ipar keluarga Liu. Setiap kali mereka berada di tempat yang sama, mereka akan menyebabkan pertengkaran dan membuat semua tamu tidak senang. Namun, mereka berdua adalah pelanggan setia Huang Yao. Keduanya harus diundang ke acara kita. Saya tahu kalian takut pada mereka. Tetapi, apakah kalian sudah memikirkan cara untuk menyelesaikan masalah ini? Kami hanya orang biasa. Kami tidak berani melakukannya. Seseorang menyuarakan kekhawatirannya. Mereka semua sangat berkuasa. Mereka tidak pernah melihat kami sebagai manusia. Jika kami melakukan kesalahan, kami akan kehilangan pekerjaan. Kami harus mencari nafkah untuk keluarga kami. Satu-satunya kekhawatiran saya adalah mengetahui apakah Anda telah mencoba memecahkan masalah tersebut. Mukiki bertanya dengan sabar sekali lagi. Mereka menggelengkan kepala. Baiklah, apakah kamu sudah membaca proposalku? Mereka menundukkan kepala dan membaca proposal itu. Membolak-balik halaman, mata semua orang berbinar. Mereka menjadi sangat bersemangat. Itu sangat pintar. Benar sekali. Sangat pintar. Luar biasa. Mereka mulai memujinya. Mengapa saya tidak berpikir untuk memisahkan mereka berdua selama acara? Ketika mereka tidak bertemu, mereka tidak akan bertengkar. Dengan begitu, tidak akan ada kejadian yang tidak menyenangkan selama acara. Sebelumnya, kami perlu mempertimbangkan anggaran dan biaya, tetapi jika kami mengubahnya menjadi acara pemasaran untuk Huang Yao, kami bahkan dapat menghemat anggaran. Ketika kami bekerja sama dengan tim pemasaran, kami akan memiliki lebih banyak sumber daya. Ketika Mukiki melihat bahwa mereka menyetujui rencananya, dia mulai menjelaskan secara rinci. Di pihak Nyonya Liu tertua, kita akan mengusung tema yang lebih menyentuh hati. Tuan Liu telah setuju untuk bekerja sama, dan dia telah menemukan set perhiasan yang dijual Huang Yao dalam sebuah lelang, set yang setara dengan koleksi klasik kita. Gaya retro sedang menjadi tren sekarang. Saya telah memeriksa tren internasional terbaru. Ini adalah tren 10 tahun. Jadi, sekarang seharusnya klasik dan retro. Sedangkan untuk Nyonya Liu kedua, kita akan mengusung tema wanita muda. Kita memberinya kesempatan untuk menjadi pusat perhatian sehingga dia tidak akan terlalu sibuk untuk bertengkar dengan siapapun. Saya telah melakukan pemeriksaan latar belakangnya. Dia menyukai hal-hal baru dan trendy. Dia adalah kandidat yang baik untuk mewakili vitalitas. Kita akan membiarkannya mencoba koleksi baru. Pertama, kita dapat memuaskan kesombongannya. Kedua, ini adalah taktik pemasaran yang bagus. Untuk ini, Anda perlu mendatangkan orang dan mengerjakannya. Kedua acara tersebut harus terhubung dengan cara tertentu, yaitu layar yang memproyeksikan sisi lain dari acara ini. Hal ini menciptakan ilusi bagi mereka, seolah-olah Huang Yao sedang mengadakan acara, padahal mereka berada di dua dimensi yang berbeda. Dan yang terpenting, lokasi acara harus dirahasiakan. Kami tidak mencantumkan alamat pada kartu undangan. Huang Yao akan mengirimkan transportasi untuk membawa mereka ke lokasi acara. Dengan ini, kami dapat menghindari kebocoran informasi lokasi acara. Selain itu, kami dapat memastikan bahwa para tamu diarahkan ke tempat yang tepat, terutama kedua Nyonya Liu. Dan satu lagi, karena ini adalah malam untuk memberi kembali kepada pelanggan, kami akan membiarkan mereka merasakan ketulusan kami. Saat koleksi baru diluncurkan, kami akan memberikan mereka hadiah kecil sebagai bagian dari layanan kami. Bagaimana kalau diberi diskon? Mereka mulai bertanya. Orang kaya tidak peduli dengan uang. Diskon adalah penghinaan bagi mereka. Jadi, kita harus fokus pada peningkatan layanan kita, jawab Mukiki. Nonamu benar. Saya pernah melihatnya. Saya melihat beberapa wanita kaya pergi berbelanja. Namun, barang yang ingin mereka beli sedang habis. Karyawan di sana menawarkan diskon jika mereka memilih barang lain. Pada akhirnya, wanita kaya itu hanya melemparkan uang ke wajahnya, mengatakan bahwa mereka tidak kekurangan uang. Akhirnya, para karyawan mengubah sikap mereka terhadap gadis berusia 19 tahun itu. Pertama, dia memiliki gambaran besar dalam benaknya. Dia akan mencari tahu hal-hal secara terperinci sebelum menyusun rencananya. Dia sudah siap. Kedua, dia pemberani dan ahli strategi dengan pikiran tajam. Terakhir, ia tampil lebih baik daripada pekerja berpengalaman seperti mereka yang telah lama bekerja di bidang ini. Hal ini membuat mereka merasa malu. Sekretaris Mama Seng sudah lama tidak melihat Departemen Perencanaan begitu bersemangat. Sekarang mereka sangat bersemangat dan lincah. Pertemuan itu hanya berlangsung 2 jam tetapi semua orang mendapat manfaat darinya. Akhirnya, Mukiki menugaskan tugas kepada karyawan berdasarkan apa yang mereka kuasai.
Kemudian lagi, dia memperingatkan mereka dengan nada bercanda. Sejujurnya, kakek mengirimku ke sini karena dia ingin mempermalukan aku dan kalian. Jadi, jika kalian ingin memastikan rencananya berhasil, jangan beritahu siapapun tentang hal itu. Kita harus merahasiakannya. Jika aku dikhianati, acaranya akan gagal. Jangan khawatir, nonamu. Satu pertanyaan terakhir, apakah usulan ini diberikan kepadamu oleh putra mahkota? Mukiki hendak menjawab pertanyaan itu ketika Seng Xiao datang setelah menyelesaikan rapatnya. Sebenarnya, dia sudah berdiri di balik pintu cukup lama. Semua orang menatapnya sambil berjalan ke depan. Ia membolak-balik proposal itu. Meskipun aku melihatnya mengerjakan ini sepanjang hari, ini pertama kalinya aku membacanya. Apakah menurutmu ia butuh bantuanku untuk ini? Para karyawan tertawa. Menurut kami tidak. Percayalah pada instingmu. Ada lagi. Kalau tidak, aku akan mengajaknya makan siang sekarang. Terserah Anda, putra mahkota. Sampai jumpa lagi, nonamu. Para karyawan menutup berkas mereka dan berdiri. Silakan simpan dokumennya dengan aman. Ingatlah untuk tidak menonjolkan diri. Sebelum pergi, Mukiki mengingatkan mereka lagi. Bukannya dia tidak percaya pada mereka, dia hanya ingin menyingkirkan lelaki tua itu dari urusannya. Sekretaris Mama Seng mengikuti di belakang mereka. Dia sangat terkesan dengan Mukiki. Setelah keduanya pergi, sekretaris itu berjalan mendekati Mama Seng. Nyonya, apakah nona muda tidak pernah mempertimbangkan untuk bekerja di Huang Yao? Ini pertama kalinya saya melihat tim yang begitu bersemangat. Selain itu, caranya memecahkan masalah sangat cerdik. Benarkah? Mama Seng tertawa. Gayanya agak berbeda dari putra mahkota. Putra mahkota sinis, tetapi nyonya muda energi dan giat. Semua yang dilakukannya adalah seni pemasaran. Tidak mudah untuk memikirkan ide-ide ini. Setelah mendengar bagaimana sekretarisnya memuji Mukiki, Mama Seng menantikan jamuan makan tahun ini. Ia ingin melihat betapa menakjubkannya acara itu nantinya. Putra mahkota sangat pandai memilih wanita. Sekarang aku tahu mengapa dia sangat mencintai nona muda. Tidak seorang pun dari departemen lain tahu apa yang dikatakan Mukiki kepada departemen perencanaan di ruang rapat. Mereka seperti ikan mati ketika memasuki ruangan. Namun sekarang, mereka telah berubah menjadi segerombolan monyet yang lincah. Luar biasa. Departemen perencanaan selalu dipandang rendah oleh departemen lain. Jadi, mereka selalu hidup dalam ketakutan. Namun sekarang, apakah mereka akan memulai lagi?